Bersegeralah kalian beramal saleh. Manfaatkan waktu yang kalian miliki dengan untuk kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara, petaka akan menimpa kalian. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla pada kesempatan siang hari ini di hari Sayyidul Ayyam, di hari Sayyidul Ayyam, betul ya, hari Jumat tanggal 21 Syawal atau 22 Syawal bagi yang memang saumnya hari Kamis ya, hari Kamis Idul Fitrinya. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu ya. Ada 2 hari. Nah, saya bersyukur di momentum halal bihalal ini saya ditakdirkan kembali hadir di Provinsi Riau. Dalam hal ini kami ke Pekanbaru, kemudian ke Bangkinang. Dan kesempatan kali ini dengan izin Allah, untuk yang pertama kali Allah takdirkan saya hadir di Majelis Ta'lim bersama Dewan Kemakmuran Masjid Jabal Rahmah dan juga Majelis Ta'lim Permata Tampan, Permata 4, Majelis Ta'lim Permata 4. Saya bersyukur pada Allah SWT mendapatkan kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah berkahi kita, Allah rahmati kita, dan Allah SWT lindungi kita dari berbagai macam fitnah akhir zaman. Salawat dan salam semoga tersalawat pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang telah memperingatkan kepada kita bahwa dunia ini telah sampai pada titik akhirnya. Ya, hadirnya Rasulullah sebetulnya merupakan tanda kiamat akan dimulai. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya mengatakan, "Bu'istu ana wa sa'aka hadain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah. Dan kita tahu tidak ada jari antara telunjuk dan jari tengah, Bapak Ibu. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan bu'istu ana wa sa'aka hadain. Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti ini. Ini 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Bainana wa bainas sa'ah, antara kita dengan kiamat saya melipat jari tengah saya. Ya, antara kita dengan kiamat saya melipat jari tengah saya. Bainana wa bainas sa'ah hakada. Antara kita dengan kiamat seperti ini. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena tanda-tandanya sudah tampak semua. Bahkan yang kita saksikan beberapa hari ini kebelakangan, hampir 1 bulan lebih, adalah apa yang Rasul sabdakan tentang peperangan besar yang akan melanda umat manusia di muka bumi. Dan peperangan ini akan menjadi ciri betapa bumi akan segera berakhir. Dunia ini akan segera berakhir, Bapak Ibu. Jadi peristiwa demi peristiwa yang kita saksikan hari ini sebetulnya cara Allah mengingatkan kita untuk kita iman kepada qada dan qadar. Iman kita kepada rukun yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah pilihan manusia terhadap takdir Allah. Ketika Allah memutuskan sesuatu atas pilihan manusia, itu qada. Adapun takdir adalah ketetapan Allah yang ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, tidak berubah sampai hari kiamat. Nah, apa yang kita saksikan hari ini merupakan qada, ketetapan dari Allah ketika manusia memilih jalan takdirnya masing-masing. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jabal Rahmah, Bapak Dr. Muhammad As-Sulbi, Hafizahullah. Saya selalu Pak, terima kasih pada kami sudah menerima kami. Wabillahi taufiq, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua RW dan juga Ketua RT. Selamat Pak atas terpilihnya Bapak. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi. Semua yang ada di sini Allah berkahi, Bapak Ibu sekalian, keluarganya, hartanya, dan juga dimudahkan segala urusannya sehingga selalu ada dalam ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah SWT, barusan ada pesan dari Pak RT Ustadz, kupas tuntas saja materi terkait dengan akhir zaman ini, ya, termasuk masalah Dajjal. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, biasa saya kupas tuntas itu 3,5 jam. Ini kita selesai jam 3 jam 3 lebih seperempat, ya, berarti hanya berapa menit ini. Namanya tidak cukup. Bapak Ibu dan Rasulullah, saya ingin cerita saja di salah satu kunjungan saya dulu. Saya ikut belajar bersama beberapa syekh di Palestina. Di saat-saat saya berada di Palestina, ada kalanya saya didapatkan tugas untuk membawa jemaah Indonesia untuk masuk ke Masjidil Aqsa dan beberapa kota di sekitar West Bank tepi barat. Dalam satu kunjungan itu saya kaget
ketika di Ramallah, salah satu kota di Palestina, kami diberhentikan oleh tentara. Jarang sekali saya mendapati tentara dan ada checkpoint di antara perjalanan dari Al-Quds, Yerusalem ke Al-Khalil Hebron. Saat itu tujuan kami Al-Khalil Hebron. Makom Nabi Ibrahim alaihissalam ada di sana. Nah, di Ramallah kami dicegat oleh beberapa tentara yang berjaga-jaga dengan senjata mereka. Ketika kita membeli produk-produk ini, pada saat itu uang kita akan disalurkan menjadi salah satunya adalah bagian dari yang akan membantu saudara-saudara kita. Ya, saya miris sekali, nauzubillah. Ya. Nah, ini destinasi tujuan kami sebetulnya. Nah, jadi sebelum kami ke makom Nabi Ibrahim ini, Al-Khalil Hebron, jadi di depan kami melintas ada beberapa truk yang membawa ini. Kami berdoa di sana. Dan ini arah menuju ke Gaza, Bapak Ibu. Insyaallah hanya 30 km saja ke Gaza City, ya, ke Zawaidah, Nusairat, Han Yunis, Dirbalah. Subhanallah. Bapak Ibu, itu anak-anak yang saya tanya bagaimana kondisi mereka, ya. Ya, bagaimana kondisi orang tua mereka? Jawabannya kayak orang-orang dewasa saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita saksikan hari ini merupakan pembuktian 14 abad yang lalu tentang tanda-tanda kiamat telah dekat. Bapak itu merebaknya fitnah di mana-mana. Ya, maka Rasulullah mengingatkan kita dengan kalimat yang sangat tegas. Badiru bil amali sholihat. Bersegeralah kalian beramal saleh. Manfaatkan waktu yang kalian miliki dengan untuk kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara, petaka akan menimpa kalian. Kakitoi lail al-muzim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Belum selesai umat Islam dilanda fitnah yang satu ini, muncul petaka berikutnya. Umat Islam masih sempoyongan, baru bangun bangkit untuk melanjutkan kehidupan baru kembali, hantam lagi oleh kiamat yang lain, oleh fitnah yang lain. Tamuju kamaujil bahari. Maka tidak selesai kita saksikan bagaimana derita rakyat Gaza sejak 1948, 1947 dari tragedi sampai hari ini, Bapak Ibu, di depan mata kami mereka dibantai jamaah. Saya sampai tidak bisa makan, pulang ke Indonesia sebulan saya nggak bisa makan, Bapak Ibu. Nggak karuan pikiran saya. Ada apa dengan dunia ini? Rupanya kita disampaikan pada satu pesan terakhir bahwa kita berada di akhir zaman, Bapak Ibu. Apa yang terjadi yang Bapak Ibu saksikan ini merupakan salah satu dari pembuktian firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah ayat ke-82. Ya. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta, yang lisannya suci bersih dari perkataan bohong. Beliau menyampaikan pada kita firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan. Di sini menggunakan lam taukid dan nun taukid sakhir, artinya pasti akan kita dapati. Pasti engkau akan dapati Muhammad. Asyaddan nasi, sejahat sehebat-hebatnya manusia, adawatan, permusuhan mereka, kebencian mereka. Adawatan lilladina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang beriman akan dibenci dan dimusuhi oleh bangsa yang satu ini. Siapa? Orang-orang dan orang-orang yang musyrik yang bersekutu dengan kebencian. Bapak Ibu dan Allah SWT, 14 abad yang lalu Rasulullah sampaikan ini akan terjadi menimpa kita. Sementara itu di saat-saat yang sama, Bapak Ibu, saya sangat sedih sekali umat Islam yang ada di tanah suci, mereka asik-asik menikmati sesuatu. Dari apa yang saya lihat langsung, kemudian teman-teman coba kamu liput di sana, kamu liput di sana, bingung Bapak Ibu, saking banyaknya. Ya subhanallah, Bapak Ibu dan Allah, ya, sampai peristiwa ini sekali lagi merupakan bukti betapa telah dekatnya kehancuran bangsa dan tegaknya Islam. Hal ini pula yang akan menjadi penguat bahwa Islam akan kembali memimpin dunia di saat di mana dunia akan penuh dengan kezaliman, kesemarahan. Ya, insyaallah Bapak Ibu, penderitaan yang jadi gambaran bagaimana saudara kita yang sangat pedih di Gaza ini merupakan harga mahal yang harus dibayar untuk kebangkitan Islam. Tidak lama lagi insyaallah Islam ini akan bangkit. Yakin? Bunda, mana suaranya ini? Jamaah. Oi jamaah. Suara saya jelas? Suara jamaah nggak jelas buat saya. Bunda, Bunda mau masuk surga? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat. Bunda mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Langsung hari ini? Oh enggak. Mau Bunda duluan saya belakangan atau saya belakangan Bunda duluan? Sama saja. Nah Bunda,
Dalam kondisi yang sangat pedih, mereka tidak sempat untuk mencari makanan karena memang makanan tidak ada. Daun yang mereka makan. Ya, daun yang mereka makan. Dan hanya kepada Allah mereka mengadu. Kenapa? Karena umat Islam yang mayoritas berada di sana, mereka bungkam, mereka diam. Padahal banyak umat Islam yang ada di sekitar mereka, di sekitar Palestina, Bapak Ibu. Saya hitung jumlah negara Islam yang ada sekeliling Palestina dan jumlah umat Islam yang ada di sekeliling Palestina berapa jumlahnya. Nah, ini Palestina, Bapak Ibu. Ini Palestina, paling tidak Palestina dihuni oleh 4,29 juta jiwa. Ini tahun lalu saya cari data ini. Ini data yang saya cari dan saya dapatkan. Dan di sekeliling Palestina ada negara-negara Islam, jadi saya cantumkan jumlah mereka. Dan di Palestina hanya 9,6 juta Yahudi saja. Sementara di sekeliling Palestina ada 364,76 juta jiwa Muslim. Allahu Akbar. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya, jamaah. 364,76 juta jiwa Muslim tidak bisa menyelamatkan satu negara di tengah-tengah mereka, Palestina, dari 9,6 juta Yahudi. Inilah buruknya perpecahan. Dan beginilah cara musuh-musuh Islam menghancurkan umat Islam. Ya. Allah sudah menjelaskan ini kepada kita. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Mereka orang-orang kafir tidak akan memerangi kalian jika kalian berjamaah. Tidak. Jika kalian bersatu padu, tidak. Seperti seekor serigala, ya Bunda. Tidak mungkin serigala menerkam biri-biri yang berkumpul. Tidak berani itu. Ada biri-biri sedang berkumpul berjamaah, nggak berani itu serigala. Lalu bagaimana caranya? Ditiupkanlah angin propaganda. Bagaimana caranya? Naik dia ke tempat tinggi, mengaung dia. Agak gitu. Oh, serigala. Maka berpecah belah, berlarian itu. Bercerai-berailah biri-biri tadi. Ada yang ke barat, ke timur, ke utara. Nah, begitu cara yang pertama. Setelah dipecah belah, lalu dimakan satu-satu. Begitulah kondisi umat Islam hari ini. Merupakan buah dari politik barat untuk memecah belah umat Islam, memerangi kita. The fight, dipecah belah et impera dan dikuasai. Dan inilah yang terjadi. Salah satu efek terburuk adalah dianggap murahnya nyawa orang yang beriman. Masya Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah buruknya fitnah akhir zaman. Ustadz, menyakitkan sekali apa yang dialami saudara kita. Ya, di mana Allah, Ustadz? Teman saya sudah tidak kuat lagi menyaksikan itu semua. Fa'in Allah, mata nasrullah, mana Allah, mana pertolongan Allah. Saya katakan kepada teman saya, antum lupa ya dengan hadis Rasulullah SAW. Apa Ustaz? Coba Bunda, Rasulullah pernah mengatakan, ummati hadi ummatun marhamatun laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku adalah umat yang Allah rahmati, tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Sekali lagi Bunda, umat ini kata Rasulullah adalah umat yang Allah rahmati, tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Ya Rasulullah, lana dhanbun katsir wa khati'atun katsira, fama lana ala nu'adziba fil akhirah. Idzan kaifa tutahhiru qulubana wa nufusana? Ya Rasulullah, jika kami tidak disiksa di akhirat, kami banyak dosa, kami banyak salah, bagaimana jiwa raga kami dibersihkan? Ujilat hizukum fid dunya. Allah segerakan hisaban atas dosa dan salah kalian di dunia, tidak di akhirat. Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Ada 3 cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia. Allah segerakan hisaban atas dosa dan salah kita di dunia dengan 3 cara. Yang pertama dengan fitnah, huru-hara, seperti Bapak Ibu saksikan ini. Hari ini petaka di mana-mana. Berat orang-orang mengamalkan Quran dan Sunnah. Hari itu kata Rasulullah SAW, sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, al-mutamassiku yaumaidin bidini kal qabid alal jamri, orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah, orang-orang yang mengamalkan akal sehat dan hati nurani, orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan kebenaran, seperti memegang bara api. Ada kayu merah membara kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas Bunda. Kita dituduh teroris, ekstremis, radikal, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila, segala macam disematkan. Padahal kitalah yang berjuang menegakkan kebenaran itu. Bapak Ibu ada atas Allah, inilah sistem Dajjal. Yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar. Yang zalim dibikin berkuasa, yang baik, yang jujur dihianati. Sudah terjadi belum ayah muda? Itulah zaman fitnah yang kata Rasulullah SAW akan menjadi pembuka fitnah-fitnah yang lain. Bapak Ibu sayang sekali, saya agak kebingungan untuk menyampaikan pembahasannya. Nah, jamaah Bapak Ibu dan Rasulullah Ta'ala,
Maka peristiwa inilah yang kemudian menjadi isyarat akan segeranya datang tokoh pembaharu umat Islam dunia. Siapa dia? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap 100 tahun sekali Allah akan mengutus dari umat beliau ini seorang mujadid reformis yang tugasnya satu, mengembalikan Islam kepada makom yang sesungguhnya. Maka tidak ada lagi yang merasa paling sunnah, tidak ada lagi yang merasa paling benar. Semuanya akan ada dalam satu kepemimpinan yang sama, beliau. Dan insya Allah tidak lama lagi, dan saya yakin boleh sudah ada di tengah-tengah umat Islam, tapi belum dimunculkan Allah. Kapan dimunculkannya? Di momentum ibadah haji. Apakah ibadah haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, ya, yastami'u hadhihi al-umma ala riayatin wahidah tahta riayati wa qa'idati. Beliau akan mempersatukan umat Islam seluruh dia dalam satu kepemimpinannya. Maka beliau akan menjadi pemimpin umat Islam dunia yang akan mempersatukan kita semua. Dan yang ketiga, akan menciptakan perdamaian dunia. Lam yamlul arda qistan wa 'adlan kama muliyat sulman wa jawra. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman di mana-mana. Dan yang keempat, ya, Islam akan memimpin dunia selamanya sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa akan solat berjamaah bersama umat Islam di solat subuh berjamaah itu, kemudian akan memerangi kaum munafikun dari bangsa Arab. Orang-orang munafik yang sekarang bungkam diam saja terhadap penderitaan orang-orang Palestina, Gaza, akan diperangi itu para raja-raja Arab yang munafik, sehingga Arab akan kembali, terutama Mekah, Madinah akan kembali dipimpin oleh umat Islam yang jujur dan benar. Kemudian akan perang melawan Persia, Iran. Iran yang selama ini membela Palestina bukanlah Iran yang nanti akan diperangi oleh Imam Mahdi, tapi Iran yang dipimpin oleh pasukan Dajjal. Ya, dan sebelum pasukan Dajjal ini muncul, akan ada pemimpin munafik di Iran. Jadi ada kemungkinan nanti Iran yang hari ini membantu Palestina dan Gaza memerangi itu akan berganti proses kepemimpinan dari bonekanya. Ada kemungkinan memang setelah Al-Mujtaba ini memimpin Iran, kemudian akan ada muncul pemimpin yang munafik. Sekarang ada tokohnya, ada putra mahkota Reja Pahlavi kan, di saat Ali Khomeini berjuang menyelamatkan Palestina, Gaza, ya, di saat itu dia keliling Amerika dan Israel mencari dukungan dan untuk menghalangi, untuk membinasakan, untuk menumbangkan Ali Khomeini. Ternyata ada tokoh yang lain yang disepakati, Al-Mujtaba hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa demi peristiwa inilah yang kemudian akan menghantarkan kita pada perang demi perang yang sangat besar. Sejak nanti Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah sampai hari kiamat, sampai Islam zahir, itu akan dipenuhi dengan perang, dan perang. Jadi perang ini tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu. Masya Allah, Allahu Akbar, sampai satu persatu negara jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, perang yang sangat besar nanti adalah perang ketika berhadapan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Ya. Nanti Iran setelah dipimpin oleh pemimpin yang pro kepada Amerika dan Israel, itu membukakan pintu bagi menguatnya pasukan Dajjal. Bagi Dajjal keluar, muncul ya dari Khurasan, kemudian menguatkan pasukannya lalu datang untuk menyerang umat Islam. Ya, di mana pertemuan antara umat Islam dengan pasukan Dajjal? Di Masjid Umawi di Suriah. Ya, masjid apa namanya? Masjid Umawi di Suriah. Ustaz, ada masjidnya? Ada, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu masjidnya. Di masjid inilah nanti salat subuh berjamaah akan dilaksanakan. Dan itu sudah dimulai sejak runtuhnya rejim Bashar Assad. Merinding saya, Bapak Ibu, karena masjid ini sudah kembali pada pangkuan umat Islam dunia setelah 54 tahun dikuasai oleh rejim Bashar Assad. Ini rejim Bashar Assad. Ya. Dan saat itu umat Islam akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Waqad uqimatis sholat, dan sungguh sholat sudah dikumandangkan iqamahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa imamukum minkum, dan imamnya salah satu dari kalian, dari kalangan kalian sendiri, yaitu Muhammad bin Abdullah, cucu Rasulullah SAW dari Imam Hasan, dari Al Hasan radhiyallahu an, yaitu Imam Mahdi. Ya, jadi sholat subuh sudah dikumandangkan iqamahnya, imamnya sedang meluruskan sholat berjamaah.
Nah, ini masjidnya, Masjid Umawi yang didirikan oleh Muawiyah dulu Bapak Ibu. Berada di sebelah timur Damaskus, sebelah sini Damaskus. Nah, ini kota Damaskus sebelah sini ya. Tidak jauh dari Damaskus, masjidnya ada di sini. Nah, nanti ini akan menjadi pasukan wilayah kekuasaan Imam Mahdi. Ya, salatnya di sini, nah Dajjal pasukannya di sini. Di mana saat itu Turki akan ada dalam kekuasaan mereka, bangsa Romawi. Ya, perang ini Bapak Ibu akan berlangsung sampai nanti orang-orang Romawi berkhianat pada umat Islam. Berkhianat pada umat Islam. Artinya berarti umat Islam nanti akan berdamai dulu dengan Romawi. Iya, umat Islam akan berdamai dulu. Innakum satuslihurum sulhan aminan. Sungguh kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian yang sempurna. Fayaqtilu summa taghzuna antum ar-rum aduwwan min waraihim. Kemudian kamu hai umat Islam akan bersama orang-orang Romawi memerangi musuh orang Romawi. Kita lihat sekarang Board of Peace, umat Islam, Arab dan tidak terkecuali Indonesia bergabung dengan Amerika dan Israel memerangi musuh Amerika dan Israel, bukan musuh umat Islam. Ya. Betapapun rakyatnya tidak setuju, tapi para pemimpin negara-negara Islam ini bersekutu dengan Amerika dan Israel, termasuk negara-negara Arab. Yang kemudian Romawi berkhianat ketika perang menang. Ya, orang-orang Romawi yang salib itu mengangkat salib mereka. Qama rajulun min ahli Nasraniyah yarfa'u salib. Orang-orang dari orang Kristen Romawi Eropa mengangkat salib dan mengatakan golabas salib, golabas salib, salib menang, salib menang, salib menang. Fayaqdibul muslimun, orang-orang Islam marah. Kata siapa salib menang? Kami juga yang berperang di barisan terdepan. Kamilah yang menang. Maka orang Islam itu mendorong laki-laki yang membawa salib jatuh ke jurang, mati dia. Orang Islam ini pun dibunuh. Fayaqdirurum, maka orang Romawi berkhianat kepada umat Islam, berhadapan dengan umat Islam. Nah, orang Romawi nanti posisinya di sini Bapak Ibu. Artinya Turki adalah kekuasaan orang Romawi. Jumlah mereka kata Rasulullah berada di bawah 80 bendera. Hum yastami'una tahta samanina rayah. Mereka akan berkumpul di bawah 80 bendera. Walikura rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Artinya hampir 1 juta pasukan Romawi akan ada di sini. Saat itu umat Islam berada di sini. Pusat kekuasaannya ada di Gutoh dekat Damaskus. Di masjid yang satu ini. Nah, inilah masjidnya. Ya. Perang besar terjadi. Menanglah umat Islam. Konstantinopel Turki kembali jatuh pada pasukan umat Islam. Antara Konstantinopel dibebaskan dengan kemunculan Dajjal hanya 6-7 bulan saja. Allahu Akbar. Berarti telah dekat kemunculan Dajjal itu Ustaz. Ya, telah dekat Bunda. Cirinya apa? Aduh, panjang lagi kalau saya bahas ini. Ini sebentar lagi waktunya sudah habis sebetulnya ya. Ya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu dan SWT, pada saat itu umat Islam akan melaksanakan sholat subuh di sini. Ketika akan takbir, imam akan membalikan badannya, tubuhnya ke belakang, maka turunlah malaikat Jibril membisikkan pada Imam Mahdi, jangan dulu takbir. Nabi Isa ingin mengikuti sholat berjamaah sama kalian. Allahu Akbar. Nabi Isa turun setelah berwudu di langit di sisi Allah. Beliau sudah berwudu, turun di mana? Di menara ini. Ini salah satu menara di masjid tadi. Ini Al-Manarah Baida. Ya, menggunakan sayap, memegang sayap 2 malaikat. Kebayang Nabi Isa turun, maka marhaban ya Nabi Allah, ya Isa bin Maryam al-Masih. Allahu Akbar, bertakbir semua kaum muslimin. Maka Imam Mahdi kemudian memerintahkan Nabi Isa mengimami salat mereka. Ta'al ya Nabi Allah, salli lana. Beri Nabi Allah imami kami salat. La. Nabi Isa menolak dan mendorong Imam Mahdi, la taqaddam hadhihi maslak. Tidak, Anda ke depan. Qomat ini untuk Anda, bukan untuk saya. Allahu Akbar. Membenarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, minna yusalli khalfu Isa bin Maryam. Dari keturunanku akan ada laki-laki di mana Isa bin Maryam akan salat makmum di belakangnya. Allahu Akbar. Nabi Isa alaihissalam makmum di belakang Imam Mahdi. Inilah mulianya Imam Mahdi, mulianya Rasulullah SAW.
Jamaah yang batas subhanahu wa ta'ala, maka selesai solat berjamaah, apa kata Nabi Isa AS? Iftahil bab, buka pintu masjid ini. Maka ketika pintu masjid ini dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Jadi Dajjal pasukannya ini yang 70.000 akan muncul dari bumi Iran. Artinya Iran sendiri akan mengalami gejolak politik, Bunda, setelah menang melawan akan ada kudeta di mana pemimpin yang baik yang membela Palestina dan umat Islam akan ditumbangkan oleh bonekanya. Dia adalah kacungnya Dajjal. Allahu Akbar. Maka ketika pintu masjid ini dibuka, tampaklah Dajjal dengan pasukannya. Harum tampas tubuh Nabi Isa menghantam mereka. Kata Rasulullah SAW, la yusummuhu riha min taybi jasadih minal kafirina ila samata baktatan. Samatu binafsi baktatan. Tidak seorang pun yang mencium bau harumnya napas Nabi Isa dari orang kafir pasukan Dajjal, mereka akan mati seketika. Jadi pasukan yang paling depan itu barisannya mati, plopok. Yang lain lari tunggang langgang menutup hidup mereka. Lalu mereka bersembunyi di balik batu dan pohon akan berkata, ya muslim ya mu'min ya abdul ta'ala hadha wa rayad uqtulu illa gorqat fa innahu syajaratul yahud. Muslim mu'min, sini di belakangku ada yang bunuh dia kecuali pohon gorqat. Allahu Akbar. Pohon gorqat tidak akan bisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sayang sekali, waktu kita tidak banyak. Adapun Dajjal, dia basah tubuhnya, kencing di celana tuh. Basah kuyup tubuhnya. Kaget ternyata malaikat mautnya sudah datang di depannya. Lari Dajjal, kemanapun Dajjal lari dikejar sama Nabi Isa. Akhirnya terhentinya di pintu Lud. Dia 13 mil dari timur Tel Aviv. Kalau dari Masjidil Aqsa paling hanya 15 sampai 20 menit saja Bapak Ibu. Enggak sampai 10 menit lah, hanya 10 menit kurang lebih dari Masjidil Aqsa ke pintu Lud. Saya pernah lewat 4 kali ke sini dan di sana ada banyak pintu gerbang. Ada satu pintu gerbang yang menarik yang kata Rasulullah nanti akan tempat di mana Dajjal dibunuh Nabi Isa. Salah satu dari pintu gerbang itu bertuliskan Yesus coming soon. Enggak kebayang kalau di pintu gerbang ini Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, maka hancur semua agama kecuali hanya Islam saja yang tegak di muka bumi. Allahu Akbar. Nah, inilah yang membuat saya bangga. Rasulullah menyebutkan merah putih. Mereka lah pasukan yang akan berada di barisan terdepan. Allahu Akbar. Tidak terbayang ketika Islam tegak di muka bumi untuk yang terakhir kali di mana Rasulullah bangga dengan kebangkitan, menangis dengan kebangkitan Islam itu. Ada anak cucu kita atau ada harta kita di sana. Allahu Akbar. Jamaah, itulah mulianya manusia akhir zaman. Indonesia punya kesempatan. Pertanyaan saya, Bu, Palestina pasti merdeka. Itu janji dari Rasulullah. Dan ada pasukan yang akan memerdekakannya. Pertanyaan saya, di mana kita saat Palestina merdeka? Jangan sampai kita lengah dan lalai ketika Islam akan bagi di Palestina. Ustaz, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Itu pertanyaan para sahabat pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Salah satunya lewat Siti Maimunah berkata, ya Rasulullah, ara'aita in lam astati' hamil famada ta'muruna? Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina, jika kami tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa, apa yang harus kami lakukan? Jauh ke rumah kami di Madinah, Palestina di sana di Syam. Apa kata Rasulullah SAW? Fahtudilahu zitan yusrajufi, sumbangkan harta-harta kalian untuk menyalakan Islam di Palestina agar tegak Islam di sana.